Astagfirullah. Ini New Zealand nih kena lagi nih resesi nih. Hah? Per hari ini. New Zealand hari ini? Iya. Kemarin Amerika ya? Kemarin lagi Malaysia? Iya. Singapura, gila. Udah semua kena kayaknya nih. Tapi resesi itu apaan sih? Resesi itu sebenarnya apa ya? Kalau seandainya ternyata ekonomi pertumbuhan realnya negatif selama 2 kuartal atau ya ada yang bilang setahun lebih lah, itu menurun terus, negatif terus, itu bisa dikatakan resesi. Gitu. Resesi. Ngaruhnya apa ya? Apa buat saya ngaruh? Resesi gitu ya? Resesi itu sebetulnya saya punya pikiran. Resesi itu dari kata reses, artinya istirahat. Oh iya. Kayak kita dong sekarang. Jadi kita istirahat dulu kan. Jadi resesi itu sebetulnya apa? Ekonomi itu kan, kegiatan ekonomi itu kita perlu break lah gitu ya. Tidak perlu terus-terusan kencang. Karena ternyata dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar hidup makmur, gitu ya. Hidup sejahtera. Kayak tujuan apa? Kegiatan ekonomi itu kan sebetulnya bukan hanya soal materi. Gitu ya. Kalau dalam konteks Islam itu kan kita melihat apa ekonomi itu bukan sekedar untuk mencari materi, tapi ada unsur-unsur lain dalam kehidupan. Nah, resesi itu mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk reses. Gitu. Saya coba ngambil dari angle yang lain. Jadi, oke lah kita sekarang apa negatif ya. Iya. Pertumbuhan negatif. Ya. Apa kondisi pertumbuhan ekonomi negatif secara berturut-turut selama 2 kuartal atau tahunan. Setahun ya. Depresi mungkin lebih lagi gitu ya. Jadi ada resesi, ada depresi. Di Indonesia mungkin nggak sampai ke level depresi sepertinya ya. Amin. Tapi mungkin di negara-negara yang konteksnya agak lebih luas pengaruhnya. Maksudnya tidak hanya karena faktor pandemi kesehatan saja, tapi ada faktor politik, ada faktor keamanan dan lain-lain, itu akan menghadirkan depresi. Yang dikhawatirkan oleh beberapa ekonom Amerika, mereka akan menghadiri atau menghadapi depresi. Depresi betul. Depresi itu lebih dalam lagi dari resesi. Lebih lama gitu. Jadi Lebih stresnya lama. lebih lama. Istirahatnya lebih lama. Nah, saya balik lagi ke resesi. Jadi resesi itu karena dia reses, berhenti, istirahat. Harusnya tidak lama. Namanya juga istirahat gitu. Kalau istirahat lama-lama kan berarti tidak istirahat. Tapi kan kalau ini resesi terjadi karena adanya COVID ya kan Pak? Kan kita bahkan sekarang nggak tahu nih COVID akan sampai kapan COVID-nya. Iya. Sampai ditemukan vaksin kan mungkin butuh waktu beberapa tahun lagi mungkin untuk sampai ketemukan vaksinnya. Walaupun sekarang katanya sudah yang tahap-tahap akhir ya penelitiannya. Tapi kan kita sangat nggak pernah tahu nih kapan akan selesai. Bahkan kan minggu ini Jakarta sudah PSBB lagi kan Pak? Oke. Jadi sebetulnya balik lagi ke tadi konsep. Kenapa kita hari ini mengalami gangguan ekonomi yang disebut resesi itu karena berulang lebih dari 1 kuartal? Karena satu adalah karena ada problem pandemi. Problem pandemi ini sebetulnya harus pertama itu dipilah memang. Kita harus melihat ini sebagai satu root cause dari permasalahan hari ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI misalnya, saya lebih prefer dengan caranya Gubernur DKI. Gitu ya. Atau instruksi Pak Jokowi tempoh hari bahwa kesehatan adalah yang utama. Nah itu ya dulu, karena beliau tahu bahwa root cause dari permasalahan kita hari ini adalah kesehatan. So kalau kita punya cara untuk memaintain problem kesehatan kita, ekonomi akan mengikuti di belakang. Sementara beberapa ahli ekonomi melihat kita harus beresin ekonomi dulu. Iya. Itu yang ramai ya kantor pusat. Dengan sedikit bukan mengabaikan sih, dengan menunda problem penanganan COVID-nya gitu. Dengan berasumsi bahwa masyarakat akan disiplin melakukan kegiatan protokol kesehatannya. Faktanya adalah banyak masyarakat kita memang kurang aware dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Itu kenapa kita sekarang pakai masker dari. Jaraknya mungkin agak kurang jauh, tapi oke lah. Kan sebelum masuk tadi ada rapid kan ya gitu. Jadi kita dirapid dulu. Iya betul. Jadi problemnya adalah problem kesehatan. So apa yang harus dilakukan ya kita harus membenahi itu. Apakah dari vaksin? Belum tentu. Belum tentu. Jadi ini bukan soal hadirnya vaksin atau bukan. Saya pernah dapat diskusi dengan salah satu timnya Pak Nidom. Prof Nidom itu salah satu pakar pandemi
virus kita yang aktif di UNER ya sekarang ya. Beliau kan profesor di UNER. Jadi beliau menyampaikan memang kurang lebih bahwa penyelesaian pandemi atau COVID ini tidak hanya melalui vaksin. Karena kalau dengan menggunakan vaksin ini agak berbalik ya. Kalau menggunakan vaksin, maka karakter virusnya COVID ini dia akan mirip seperti virusnya HIV ya, atau Ebola, SARS maupun MERS yang beberapa tahun yang lalu pernah kejadian di Hong Kong dan seterusnya. Nah kalau kita berkaca ke situ sebetulnya, jadi virusnya COVID ini dia berkembang melalui RNA-nya ya kan. Nah RNA itu mudah sekali masuk ke makrofag. Makrofag itu kayak selubung, kayak wadah untuk berkembang biaknya sel gitu. Nah kalau masuk ke situ dia akan lebih kuat nantinya dan bisa masuk ke fungsi jaringan tubuh kita yang lain, itu akan sangat berbahaya. Sehingga orang hidup sebetulnya cenderung menghindari penggunaan vaksin tadi. Lebihnya kapan dong? Kuratif dong ya? Kayak pengobatan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dong cara menghentikan COVID ini? Caranya seperti kayak kita menghadapi SARS maupun MERS tempoh hari. Apa yang dilakukan dia? Ya 3T dan 3R. 3T itu testing, tracing, treatment. Testing, tracing, treatment. Jadi orang harus dites memang. Semakin banyak dites kayak di Korea kan gitu ya. Mereka cepat keluar dari krisis karena krisis pandemi maksud saya. Untuk lewat pengetesan yang masif. Gitu. Nah di Indonesia agak susah. Gitu. Agak susah karena kita infrastrukturnya kurang. Tapi secara geografis sebetulnya Indonesia diuntungkan. Kenapa? Karena kita ini kepulauan. Jadi kalau kita mau membatasi geraknya virus, sudah diem di satu pulaunya. Jadi orang Bali ya di Bali, dia nggak bisa keluar gitu. Virusnya kan nggak bisa lebar, tinggal dilakukan 3 kali dari tracing, testing, treatment. Orang yang sakit di treatment. Gimana caranya? Dikumpulin. Jangan sampai dia menyebarkan virusnya itu, sampai dia sembuh. Nah orang-orang yang sembuh menjaga dirinya pakai 3M. Apa tadi? Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak. Nah kalau itu terus dilakukan, virusnya nggak ada kesempatan untuk mencari inang baru. Nah kesehatan akan hadir di sana. Kalau kesehatan hadir, everybody bisa aktif gitu ya. Orang-orang yang sehat bisa tetap aktif, orang yang sedang bergejala tadi bisa ditreatment dengan baik. Ekonomi akan bergerak kembali. Memang kita butuh istirahat. Ekonomi itu emang harus butuh istirahat. Ekonomi memang harus butuh istirahat. Kalau kita baca data ekonomi secara series gitu ya, dari tahun berapa tahun ke belakang, dari tahun 30-an misalnya sampai ke sini, ekonomi itu akan selalu ada lonjakan, peningkatan, dan ada penurunan. Selalu itu kayak gitu. Emang sudah siklusnya seperti itu ya Pak ya? Selalu ada siklus seperti itu. Entah itu 10 tahunan, 8 tahunan, 30 tahunan itu akan ada seperti itu. Jadi itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Terus apa yang harus dikhawatirkan dong ya kalau misalkan tadi ada resesi itu? Tadi dampak-dampaknya apa tuh Mas? Ya dampaknya kan pasti karena pertumbuhan ekonomi real menurun, otomatis akhirnya banyaklah perusahaan-perusahaan akhirnya tidak mengalami keuntungan yang seperti biasanya atau bahkan mengalami penurunan keuntungan. Itu kan akan berakibat pada PHK tenaga kerja. Itu juga akhirnya kalau dari Bapak perbankan sendiri akhirnya timbullah namanya nasabah-nasabah yang masuk dalam golongan NPF. Itu akhirnya perbankan akhirnya dituntut untuk melakukan restruktur atas nasabah-nasabahnya. Di sisi lain juga pemerintah harusnya juga memberikan satu tadi itu untuk mencegah tadi supaya tidak jadi resesi yang berkelanjutan. Akhirnya pemerintah harus melakukan suatu upaya-upaya untuk menekan itu, sehingga seperti yang kita ketahui bersama bahwa Cina waktu awal-awal mereka benar-benar lockdown. Tapi alhamdulillah saat ini mereka sudah berhasil survive kembali ekonominya. Resesinya sudah berakhir. Nah, kalau kita berkaca tadi dari kasusnya PSBB di Indonesia, awal-awalnya bulan Maret April itu kita PSBB, sempat akhirnya dilonggarkan kembali. Nah, saat ini saya masuk lagi ke PSBB kembali. Dan kalau mengaca dari yang sudah dilakukan Cina, nggak masalah gitu, nggak masalah, karena artinya Cina pun berhasil kok keluar dari resesi. Nih, gue baca dari finance.detik.com nih. Ancaman bila terjadinya resesi itu ada 4. Pertama, ekonomi melambat, nilai aset turun, terus perusahaan bisa tutup,
Sama yang terakhir paling ngeri nih buat karyawan kayak kita nih, PHK. Gimana nih? Ya, ngeri juga kan kalau kita ngelihat kayak gini, Pak. Ya, emang itulah ya dampak resesi lah ya. Karena emang mau nggak mau, ya kita udah tahu sama lah. Itu emang kan kejadiannya real itu. Itu yang emang terjadi saat ini gitu di perekonomian Indonesia. Ya mau nggak mau ya itu fakta yang harus kita hadapi. Tinggal bagaimana sekarang ini tadi yang sempat kita sampaikan, ya bagaimana pemerintah usahanya untuk menjaga resesi ini tidak menjadi lebih buruk gitu, dan bahkan segera cepat keluar dari masa resesi seperti ini. Itu yang perlu dilakukan upaya-upayanya. Ya contoh mungkin yang udah kita tahu bersama tuh, pemerintah bikin semacam belanja negara digunakan untuk subsidi bunga udah UMKM, ya kan, kemudian juga mengstimulus perbankan untuk menyalurkan kredit ke pembiayaan UMKM. Itu kan suatu upaya-upaya sebenarnya untuk menjaga supaya perekonomian tetap bergairah gitu. Oke lah, resesi agak mundur, agak istirahat sedikit, tapi ya nggak berhenti total. Itu kan yang sebenarnya dijaga sebenarnya. Itu yang ingin diminum aja kali, Pak. Udah dilihatin ya. Aduh, ya itu lah. Lanjut, Mas. Ya itu yang yang dibikin supaya menjaga jarak gitu ya? Enggak, pakai masker tapi dikasih minuman kan minum ya. Social distancing. Aduh, berarti buka masker dari nanti pas minum ya? Iya dong. Ya gitu tadi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan sampai saat ini sudah dilakukan. Cuman mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana caranya kita menjaga supaya tingkat kesehatan pun juga terjaga gitu. Kalau ini kan melihat dari grafik kan kemarin kan kenapa PSBB diterapkan kembali, yaitu grafiknya kembali meningkat dan luar biasa di bulan September ini yang diinformasikan oleh Pak Gubernur kita, Pak Anies, bahwa grafiknya itu bukan lagi datar tapi udah mulai vertikal. Nah itu yang kenapa akhirnya dipaksa untuk menerapkan PSBB dan nggak ada masalah. Walaupun tadi sempat dibilang pernah Korea Selatan lockdown berhasil tapi akhirnya lockdown lagi. Vietnam juga tadi juga disampaikan lockdown berhasil, dibuka lagi, akhirnya kena lagi lockdown kedua. Ya nggak masalah, itu memang siklusnya memang seperti itu. Dan yang penting bagaimana kita menjaga, karena Indonesia ini unik. Indonesia ini unik dibandingin negara-negara lain. Kita itu perekonomian diputar lebih banyak 60% dari domestik. Domestik malah ya? Domestik 60%. Kita bergantung sama aktivitas luar negeri itu cuma sekitar 40%-an lah. Jadi dengan kita beraktivitas di luar negeri menjaga kegairahan ekonomi di dalam negeri aja itu sebenarnya juga cukup membantu menjaga perekonomian kita untuk segera cepat keluar dari resesi. Makanya kenapa pemerintah itu ngasih insentif-insentif iya. Untuk kayak ngasih kan kemarin BPJS tuh pada bagi-bagi kan. Betul. Di bawah gaji 5 juta dikasih tambahan subsidi. Betul. Iya. Untuk itu yang mendorong konsumsinya biar pada naik. Harusnya ya, gitu. Naik, ya. Harusnya gitu. Jadi BPJS itu disubsidi bukan malah dinaikkan tarifnya. Kenapa kita harus konsumsi kopi kita? Nah, ayo. Oke, kita dulu lah ya. Tutup dulu kalau begitu. Tadi kan bahasa pengaruh dampaknya ke ekonomi, Pak. Ke ekonomi. Apa aja tadi? Tadi itu kan ada penurunan nilai, ada perusahaan bisa tutup, PHK. Ini jangan sampai jadi minum lah. Ya ini kopi distancing juga. Kopi distancing. Tapi ya emang kelihatan kan banget ketika kita di informal ya, pekerja-pekerja informal kan di depan kantor kita aja banyak yang udah biasanya ada tukang dagang di situ, sekarang udah nggak ada. Mungkin dibatasin kan sama Satpol PP dan segala macam. Ya itu sih kita ngasih, kalau kita ya alhamdulillah kita karyawan masih ada sumber pemasukan, perusahaan selama belum tutup ya kita masih bisa dapat gaji full. Tapi ada sebagian juga yang gajinya hanya dipotong setengah kalau misalkan PSBB diberlakukan lagi, kan kekhawatiran itu yang muncul. Betul. Nah, nyambung juga sama posisi kita nih sebagai karyawan bank syariah nih gitu. Kira-kira tuh ngaruh nggak ya sama bisnis bank syariah yang gitu? Masnya kerja di bank syariah ya? Jadi gini ya Mas, satu kantor loh. Bank syariah kan, jadi harusnya kita memikirkan kondisi ekonomi dan kondisi situasi yang ada sekarang itu dengan konsep keimanan kan? Keimanan. Ketauhidan. Jadi bahwa segala sesuatu itu sudah diskenarikan sedemikian rupa. Tugasnya manusia adalah mengusahakan yang terbaik, upaya yang terbaik. Nah, saya melihat balik lagi konteks yang tadi. Saya menganalogikan itu ada
bagaimana cara mengelola perekonomian itu antara misalnya antar negara ya, termasuk Indonesia itu seperti antara keluarga yang kaya atau orang yang kaya dengan orang yang kekurangan atau miskin misalnya. Nah, orang-orang yang kekurangan tadi dia akan berpikir dengan dengan jangka pendek. Apa yang ada hari ini itu yang diselesaikan. Itu dia. Nah, sementara orang-orang yang berkecukupan, orang kaya, dia akan berpikir tentang jangka panjang. Ya, karena kebutuhan dia hari ini sudah selesai. Everything is enough. Dia mikir besok pun sudah cukup. Dia mikirnya lusa pun sudah cukup. Dia mikir jauh lagi. Mikir setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Untuk anak cucunya. Betul. Kan mikirkan anak cucunya. Anak cucunya nanti kalau sudah lahir akan diajak ke Disney yang mana? Disney yang mana? Tapi jauh ya. Saya pasar maut yang mana kalau saya mau? Tapi ternyata kalau siapa itu yang bikin pesawat bolak-balik ke luar angkasa itu? Oh iya, Virgin Air ya. Iya. Virgin juga bikin ada satu lagi yang Elon Musk ya kalau nggak salah. Tesla dia bikin kapal ulang-alik kan yang bisa dipakai berulang-ulang. Kalau sekarang kan pakai roket tuh. Dia bikin yang versi reusable. Berangkat, habis itu pulang dipakai lagi bisa. Dia sudah berpikir sampai ke sana kan, mau minjem berapa lama untuk anak-anaknya, termasuk dia sendiri. Saking kayanya. Nah, apa yang membedakan antara orang kaya dan orang yang kekurangan? Bisa berpikir panjang dan bisa lebih pendek gitu, untuk orang yang kekurangan. Salah satunya adalah adanya cadangan. Jadi orang-orang kaya tadi, dia akan berpikir tentang saving. Sebetulnya saving untuk menabung, ini cadangan tadi. Ini nggak harus menjadi kaya terlebih dulu baru nabung. Ini yang salah nih, konsep berpikir kita yang kurang relevan memang dari zaman dulunya ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kebutuhan yang pertama adalah saving, maka kita sudah menyesuaikan dulu keadaan kita, bahkan dengan kondisi yang terberat sekalipun. Nah ini yang nggak kita dapatkan hari ini. Kenapa kita worry ya, terlalu worry misalnya di PHK. Andai kan teman-teman di seluruh Indonesia ini, semua masyarakat kita diajarkan untuk menabung. Ya menabung dengan segala kemampuan dia. Misalnya penghasilannya 3 juta, ya nabung tetap tabung. Berapa? 10%, 300 ribu ditabungkan. Dia punya 4 juta misalnya. Ya nabungnya lebih tinggi lagi harusnya kan? Iya. Ada yang kan misalnya punya gaji 2 juta bisa nabung 200 ribu, gitu kan? Karena kebutuhan dia 1,8, jadi kan gitu. Kalau dia naik gaji sampai 5 juta, berapa yang harus ditabungkan? Ditabungkannya? Kalau 2 juta kan 200 ribu 10%. Kalau 5 juta berapa? 500 kan? Nah itu pikiran yang salah. Jadi kalau gaji 5 juta, gaya hidupnya jangan berubah dulu. Iya. 1,8, artinya lu bisa nabung 3,2. Jadi yang ditahan tuh gaya hidupnya. Iya. Kita nggak perlu ngopi yang kelas tinggi lah gitu kan. Iya. Seruput itu harganya berapa ratus ribu. Sama-sama kopi rasanya pahit juga gitu kan. Jadi itu yang kita rubah sekarang. Jadi pandemi atau COVID ini sebetulnya menghadirkan kesempatan kita untuk istirahat, untuk reses tadi. Banyak musisi misalnya nggak bisa tampil di kemarin dengar obrolannya siapa? Pongki Mustik dulu, mantan Mustik vokalisnya. Dia harus tinggal di Bali dari bulan Maret berarti ya. PSBB awal COVID, Maret. Dia nggak bisa manggung lagi secara offline. Dia paling bisa manggung secara online. Apa yang dilakukan sama dia? Dia membuat karya musiknya gitu ya, sampai 4 album. Malah lebih produktif. Kan kalau Pandaus tahu lah ya, mungkin kan orang Jogja kan dulu. Iya. Di Gusti kan lahirnya dari Jogja. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini adalah kita banyak belajar. Kalau tadi musisi nggak bisa manggung, nggak bisa nyari duit, akhirnya dia kontemplasi terus menghasilkan 4 album misalnya seperti Pongki. Apa yang dilakukan oleh masyarakat yang lain? Ya ini kesempatan kita untuk reses, untuk istirahat, untuk melihat apa sih yang harus kita lakukan secara jangka panjang untuk menjadi orang kaya gitu. Karena kaya atau miskin itu soal mindset sebenarnya. Jadi sebenarnya soal pemilikan materi. Ya, jadi sebenarnya bank itu lagi atau khusus bank syariah ini malah punya peluang malah ya. Terus right, jadi sebetulnya gini. Jadi konsep syariah itu kan
dia terbebas dari fluktuasi nilai pasar. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Itu kenapa teman-teman syariah sebetulnya secara historis itu punya catatan positif. Malah positif harusnya. Pada saat kondisi ekonomi jatuh di tahun 98 misalnya, bank syariah itu paling survive. Oh iya. Kalau dulu zamannya Pak Habibie menata perekonomian selama karena masa transisi kan dipegang. Itu malah lebih parah kan krisis ya Pak ya waktu itu. Inflasi nggak kalah-kalah. Sekarang inflasi masih bisa dihandle gitu. Krisisnya lebih berat sebetulnya yang di 98 dibanding dengan 2008 atau yang sekarang. Karena 98 itu krisisnya multidimensi. Tidak cuma soal ekonomi, di sana ada politik, di sana ada sosial. Provinsi-provinsi Indonesia banyak yang pengen merdeka kan gitu kan, ada perubahan konstitusi dan lain-lain, ada euforia untuk menjadi bebas, itu yang terjadi 98. Sehingga orang-orang abai sebenarnya dengan kebutuhan ekonomi ya. Sekarang ini COVID ini justru lain kan, orang dipaksa untuk stay at home, tidak gerak. Iya. Untuk untuk istirahat, yang suka anak zaman sekarang rebahan ya. Suka rebahan kita enak banget boleh sambil makan daging mangoleh. Daging mangoleh. Ya. Ya kita saatnya kita untuk kontemplasi sekarang dan memulai gaya hidup baru, memulai mindset baru dengan cara menabung, dengan cara saving. Nah, saving yang paling ideal adalah saving yang berbasis dengan kepercayaan kita. Mayoritas masyarakat Indonesia kan saya Muslim, jadi lebih ideal sebenarnya sekarang ini momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali semangat kita untuk lebih meyakini apa yang kita kepercayaan kita gitu. Islam. Karena dalam Islam sendiri pun juga demikian.